Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, mari kita cerdas dengan membuka fakta-fakta yang akurat, bukan hanya dari para murtadin, tetapi juga dari para cendekiawan muslim yang membukakan fakta dan realita yang hendaknya dapat mencerdaskan setiap orang yang beragama. Menganut keyakinan itu sah-sah saja, tetapi harus lebih kritis supaya kita tahu di mana kita harus berdiri dan mengikuti siapa. Teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah fakta yang dibongkar habis oleh seorang murtadin yang melihat fakta yang juga dibukakan oleh para cendekiawan muslim. Apa respon teman-teman? Ini dia videonya teman-teman, kita dengar dengan teliti. Setelah ditelusuri ada apa yang dilakukan sama si marbot nasis nih sama kalian. Katanya dicium di bagian bibir. Rupanya setelah ditelusuri lebih dari itu, katanya tadi ditelepon setelah pengusutan begini menjalankan. Ini luar biasa, sampai korbannya 6 orang. Telusuri lagi, dari mulai itulah saya bikin laporan tentang kasus ini. 6 orang anak yang jadi korban. Anak saya tidak cerita seperti apa karena mungkin dia takut apa, tapi karena dia cerita ke kawan-kawan yang lebih besarnya. Karena ini terungkap, bongkarlah semua nih kelakuan bejat nih. Dia melakukan ke anak pulang dari TPA. Kan depan tuh masjid itu kan ada TPA. Pulang TPA kan sekitar ber-15 tuh. Di senggang waktu itu kan anak-anak kan di situ kumpul. Bahasanya itu kan kumpul, kadang bersihin. Bukan diiming-iming uang ya, seperti yang diomongkan, bukan diiming-imingin, tapi anak semua rata dikasih uang sama dia. Tidak anak laki, tidak anak perempuan dikasih. Nabi biadatnya dia melakukan tuh di mimbar. Seperti itulah yang menguatkan kita untuk inisiatif lapor. Tidak bisa dibiarkan memang orang kayak gini. Oh, bejat benar-benar bukan bejat lagi dah. Binatang benar-benar. Seberat-beratnya. Sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditimpa hukum. Teman-teman ya, kita nggak asing ya mendengar kasus-kasus bagaimana di lingkungan pesantren, bahkan di TPA-TPA yang seperti terjadi yang barusan kita baca ini ya teman-teman ya. Aduh, ini kok amat bandel banget ya ini. Jengkelin ya teman-teman ya. Bentar. Di lingkungan apa namanya sekolah-sekolah mereka, kemudian di lingkungan pesantren, TPA ya, sering terjadi pelecehan-pelecehan. Nah, kenapa demikian? Artinya yang namanya hijab pengaruh nggak teman-teman? Oh, suaranya kecil banget tadi ya? Iya, emang suaranya kecil memang. Jadi dari sananya kecil masalahnya teman-teman. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dari sananya sudah kecil sekali ya. Oke. Kemudian saya mau share lagi ya. Ajaran-ajaran seperti itu apakah masih berlaku untuk zaman sekarang? Ya mungkin orang-orang sudah mulai muak ya dengan dengan sikap-sikap dan ini mereka, sehingga ada umat Islam sendiri yang sekarang justru merasa bahwa kayaknya nggak bener deh ajaran saya. Mereka sudah membuat revolusi-revolusi sikap mereka untuk mengikuti hal yang masuk akal saja gitu ya. Ini saya bertemu dengan seorang perempuan muda progresif ya, liberal, namanya Kumaila Hakimah. Halo. Halo Bang Ade. Apa kabar Kumaila? Kabarku baik Bang. Oke. Saya sengaja mengundang Kumaila ini karena menurut saya dia adalah sosok anak muda Indonesia, kan sekarang orang menyebutnya sebagai Z generation atau di atas Z, milenial. Milenial. Ya, Anda milenial ya. Yang cara berpikirnya tadi saya katakan istilah yang saya gunakan itu progresif, maju, Iya. berani, terbuka ya. Progresif Dan untuk dan itu menyangkut hal-hal yang seringkali kita anggap tabu selama ini ya. Sehingga dia punya sebuah channel di YouTube bernama Forbidden Questions, pertanyaan-pertanyaan yang terlarang ya. Apa yang dibicarakan oleh Anda dipanggilnya Mela ya. Mela ini apa yang dibicarakan Mela di sana adalah memang topik-topik yang menurut saya penting untuk teman-teman forbidden question ya teman-teman ya, bagus ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat tabu ya. Jadi kita sudah melihat ya ciri-ciri mungkin Islam sudah akan mulai tertinggal ya, karena sifat daripada pengajarannya itu pengekangan terhadap perempuan.
perempuan mau dikekang kayak manapun tetap aja juga mengalami dilecehkan kan, jadi percuma gitu loh ya teman-teman ya. Suaranya masih kecil juga, ini suaranya gede banget loh padahal yang ini. Halo teman-teman, bagaimana tadi suara videonya, apakah masih kecil? Suara saya bagaimana, suara saya? Kalau suara saya sudah bagus kan? Jadi suaranya kecil apanya, videonya kah? Maksimal loh teman-teman suaranya ini. Suara saya bagus. Kemudian suara videonya bagaimana? Oh tuh bilang katanya bagus, tuh ada bilang stabil juga katanya tuh. Oh videonya lebih kecil, tapi masih ada suara kan teman-teman. Soalnya dari sananya begitu ini. Tapi yang bagian ini gede teman-teman. Loh, suara videonya kecil, kok bisa ya? Kenapa ya? Bentar ya. Mungkin ini terlalu penuh apa bagaimana ini ya? Sebentar. Coba saya ini ya. Saya ulang lagi ya. Mudah-mudahan bisa sudah kenceng ya. Oke. Z generation atau di atas Z, milenial. Milenial. Ya, Anda milenial ya. Yang cara berpikirnya tadi saya katakan, istilah yang saya gunakan itu progresif, maju, berani, terbuka ya. Dan dan itu menyangkut hal-hal yang seringkali kita anggap tabu selama ini ya. Sehingga dia punya sebuah channel di YouTube bernama Forbidden Questions, pertanyaan-pertanyaan yang terlarang ya. Apa yang dibicarakan oleh Anda dipanggilnya Mela ya. Mela ini, apa yang dibicarakan Mela di sana adalah memang topik-topik yang menurut saya penting untuk didiskusikan, dibicarakan oleh nggak harus umat Islam ya, walaupun Mela kan Islam ya, oleh juga siapapun ya yang tertarik pada isu-isu mengenai culture, mengenai agama gitu ya, karena dua hal itu adalah hal-hal yang selama ini seringkali dianggap banyak mengandung, oh itu jangan dibicarakan ya, itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan apa adanya dan macam-macam. Dari masuk SD itu aku di pesantren, sampai kuliah juga masih di asrama gitu. Dan sorry, kamu hafal Al-Quran? Secara sertifikat ya. Artinya apa itu? Ya artinya sudah diuji ya gitu. Kamu ada syahadah. Ada sertifikat yang menyatakan bahwa Kumaila ini ada sertifikat dari pesantren itu dan ada dari kampus juga. Aku kuliahnya tafsir. Tafsir apa? Tafsir Quran dan hadis. Oh, jadi memang Kumaila ini belajar bukan hanya belajar agama, tapi bahkan belajar bagaimana mentafsirkan Quran dan hadis. Jadi makanya aku suka banget belajar Quran. Terus kenapa aku kuliahnya lanjut ke tafsir? Karena emang waktu itu tuh aku penasaran banget gitu. Karena kan aku hafal Quran itu waktu kecil. Nah, jadi waktu kecil tuh aku ngerasa lingkungan aku terlalu ngelihat aku kayak anak ajaib nih gitu. Maksudnya kayak anak kecil udah hafal Quran gitu. Ada usia berapa kamu hafal Al-Quran? 10 tahun kamu hafal satu Al-Quran? Iya. Nah sementara kan teman-teman masih abata-abata, masih ngapalin surat-surat kecil. Nah jadinya aku sama pihak pondok suka dibawa ke Jakarta buat jadi bahan marketing gitu loh. Jadi ada forum kayak Majelis Salim, aku disuruh baca Quran atau diundang ke radio-radio buat baca Quran. Terus kayak ya itu, tapi pada usia itu 10. Iya, itu buat marketing ini loh, di pondok kita, di pesantren kita, anak sekecil ini bisa hafal Quran gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi si cewek ini namanya Amelia ya kalau nggak salah ya. Dia itu dari umur 10 tahun itu sudah hafiz Quran. Nah kenapa? Karena dari keluarganya memang monoton mengajarkan dia hal agama. Maksudnya tuh secara fanatik. Karena bagi orang tuanya itu berpikir ketika anaknya itu belajar Al-Quran dan bisa hafiz, itu akan bisa terjamin dalam kehidupan akhiratnya, begitu ya. Itu cita-cita orang tua. Nah kemudian ketika dia sudah sampai sudah sarjana ya, dia justru malah memiliki pemikiran-pemikiran yang di luar dari apa yang dia baca. Contoh gini teman-teman, apa sih cita-cita orang tua muslim? Cita-cita orang tua muslim itu selain dia itu menghafal Al-Quran atau sebagai dia penghafiz, maka dia juga harus betul-betul menjadi orang muslim yang berserah diri, yang taat gitu ya, yang solehah gitu ya. Tapi rupa-rupanya ya, dengan kefasihan dia membaca Al-Quran teman-teman, justru dia tidak melakukan praktek-praktek sebagaimana umat Islam yang fanatik gitu ya. Dia bahkan nggak berhijab, bahkan di sini dia logikanya bermain dan dia berpikir bahwa hijab itu ya bukan suatu
hal yang bagus untuk dilakukan atau untuk dipakai gitu ya. Dan dia berpikir apa sih fungsinya hijab. Nah, sama seperti pemikiran kita kawan-kawan. Apakah ketika orang itu dipakaikan hijab kemudian itu kemudian tidak akan mengundang hawa nafsu? Kan seringkali kita orang-orang Kristen suka menyampaikan kepada umat Islam ya, doktrin-doktrin tentang sehelai rambut saja kalau keluar kita sudah tidak akan bisa mencium bau surga. Kenapa? Kita mengundang syahwat laki-laki. Jadi kalau laki-laki syahwat kepada kita artinya dosa kita, kan gitu kan? Itu dalam pemikiran Muslim ya. Tapi rupa-rupanya mau dipakai hijab pun tetap nafsu terhadap kita. Itu artinya apa? Nah, mulailah dari sekarang kawan-kawan ya, umat Islam terutama ya. Bahkan banyak sekali umat Islam sendiri berpikir bahwa hijab bukanlah solusi untuk mengurangi pelecehan seksual ya, justru malah itu kayaknya sarangnya. Coba kita teman-teman bisa baca lihat informasi tadi YouTube, tadi koran-koran atau di TikTok bertebaran setiap hari ya, pelecehan di lingkungan pesantren, di sekolahan, kemudian di TPA ya, itu nggak cukup satu gitu loh teman-teman ya yang jadi korban. Artinya apa? Yang kudu diberesin ya dalam aturan-aturan Islam itu lelakinya, bukan perempuan yang dikekang kawan-kawan ya. Jadi lakinya, kan saya udah bilang, yang namanya laki-laki ya, kalau dia lupa untuk diajar ya, artinya apa? Dia kurang ajar, gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Laki-laki ya, nggak pernah diajar, maka dia jadi kurang ajar. Tapi di sini sosok mau ngajar, seolah-olah perempuan yang punya salah dan harus diajar, gitu loh teman-teman. Ya, Al-Quran lupa ngasih aturan-aturan dan mengajarkan laki-laki. Yang ada perempuan aja ditekan. Ya, istri melulu, bahkan sampai ada dalil dalam Islam itu ya, si perempuan atau si istri ya itu walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, tapi kalau dia tidak mengucap syukur aja atau melawan suami, dia sudah nggak akan mencium bau surga. Alah, selalu diancam istri. Terus istri kalau tidak melayani suami ya, itu nanti akan dilaknat oleh malaikat. Ya teman-teman ya, makanya kenapa sekarang ini nggak waktunya lagi kita berpikiran secara pemikirannya yang dipakaikan oleh orang-orang jahiliyah. Maka teman-teman, ayo kita mungkin sekarang sadar, kita ini orang-orang yang bertuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah salah mengajarkan kita. Ya, Tuhan itu tahu bagaimana kehidupan manusia yang akan datang. Tetapi kalau Tuhan hidupnya hanya ada pada di zaman jahiliyah, kemudian pemikiran jahiliyah, aturan-aturannya aturan jahiliyah, ya. Kemudian dikenakan kepada orang-orang yang modern yang nggak kena. Selain nggak kena kawan-kawan, tentu juga ini akan bertentangan dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Sampai di sini bisa paham ya maksud saya? Saya agak sedikit greget gitu teman-teman. Kita berulang-ulang kali menyampaikan edukasi, pandangan-pandangan yang lurus ya terhadap semua orang di sini ibaratkan ya. Terhadap umat Islam, terhadap Kristen juga, karena ada banyak orang Kristen memiliki ilmu yang kurang membaca Alkitab, yang mereka malas untuk beribadah, berdoa teman-teman, yang pada akhirnya apa? Mereka mudah sekali untuk dipengaruhi dari pihak mereka. Padahal dari sononya sendiri aja amburadul gitu. Dari sono saja ajarannya bertentangan seperti ini teman-teman. Bahkan dari umat Islam sendiri sudah mulai berontak gitu. Ya, kok ada orang Kristen yang malah justru keluar mengikuti aturan-aturan yang itu cocoknya dikenakan di zaman jahiliyah gitu loh. Ya sekarang bayangkan teman-teman, ya bicara akhirat dikait-kaitkan dengan mesti cebok yang benar ya, dikait-kaitkan dengan aturan-aturan mesti perempuan kalau tidak melayani sampai menolak si suami akan dilaknat oleh malaikat. Terus udah gitu cium batu itu menebus dosa sehabis-habisnya. Waduh, ini nggak cocok untuk orang-orang yang sekarang kawan-kawan. Jadi perkara pengampunan dosa itu bukan hasil dari batu, tapi Tuhan sendiri gitu loh. Nah makanya teman-teman, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran jahiliyah yang kemudian mereka terpatri ya, terikat dengan ajaran itu, sehingga mereka tidak bisa lagi menerima ajaran-ajaran yang sehat. Alkitab bilang begitu kawan-kawan ya, ajaran-ajaran sehat. Mereka lebih condong ajaran-ajaran setan. Ajaran setan itu seperti apa teman-teman? Ajaran yang akan menekan di satu pihak, lalu kemudian akan meninggikan di pihak lain. Ini nggak bagus. Laki-laki ditinggi-tinggikan seperti Tuhan, tapi perempuan ditekan seperti keset. Nggak boleh kawan-kawan. Ini hati-hati. Makanya nggak heran ya, sekarang hafiz Quran, apakah itu akan bisa berdampak orang itu akan menjadi fanatik? Enggak ya.
Kemarin-kemarin ada orang yang keluar dari Kristen karena dia pernah hafiz Quran, dia sebagai ustazah, sebagai ustaz dan sebagainya. Oh, mereka bilang nggak percaya. Itu pasti dia Islam abangan, dia pasti itu bohong, itu kesaksiannya itu palsu, itu murtadin tuh. Apa sih murtadin itu kesaksiannya pasti gara-gara selangkangan, gara-gara Indomie, katanya begitu ya. Nah, hari ini teman-teman ya, walaupun ini beritanya nggak terlalu panas ya, ini udah ada beberapa bulan ya. Nah, tapi teman-teman ini sengaja saya ungkapkan lagi di sini. Artinya gini, Emilia ini adalah seorang yang dari kecil jeprot itu Islam fanatik sampai orang tuanya itu benar-benar memasukkan dia ke pesantren dari kecil sampai dia umur 10 tahun sudah hafiz Quran tuh, bayangin. Ustadz aja sampai hari ini ada yang belum bisa hafiz Quran tapi dia sampai hafiz Quran. Terus kemudian dia nggak berhijab. Pemikirannya dia justru menentang hal-hal yang tidak logik. Hal yang tidak logik apa itu teman-teman? Salah satunya adalah bicara tentang makan haram, bicara tentang hijab. Itu segitu dia orang hafiz Quran. Untung dia nggak murtad teman-teman. Kalau dia ini murtad akan menjadi bahan hujatan umat Islam. Nah pertanyaannya, dia masih Islam nih KTP-nya. Nah bagaimana tanggapan kalian? Silakan komen. Lanjut. Macam itu. Kamu dulunya Quraner, terus studi tafsir, and then kemudian sekarang saya melihat kamu seperti ini. Seperti ini saya katakan tadi di awal. Masih Quraner? Ya oke. Tapi sebagai contoh paling gampang, tidak berjilbab. Oke. Topik-topik yang diangkat adalah apa yang Anda katakan sebagai forbidden, tidak boleh dibicarakan. Bahkan sampai topik-topik yang menurut saya sangat sensitif tadi, dengan beberapa contoh. Yang saya akan minta untuk Anda, Mela, menggambarkan tentang apa contoh-contoh lainnya yang menurut Mela itu penting untuk diketahui publik, ya. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, apa yang kemudian terjadi pada diri Anda sehingga Anda sekarang nampak tanda petik liberal progresif? Atau misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalamin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan lucu ya teman-teman ya. Muridnya bisa hafiz Quran, gurunya malah nggak, gurunya malah belum hafiz Quran. Ini lucu ya. Ada kata istilah apa sih? Murid kencing berdiri apa sih, kayak mana lah itu ya? bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalamin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Nah itu teman-teman, dia berpikir sehat. Dia juga kuliah di bagian jurusan ahli tafsir ya. Nah dia menemukan kontradiktif walaupun dia mengerti tentang tafsir. Nah berapa kali kita juga ungkap ya, kayak Al-Baqarah ayat 192, terus kemudian Al-Baqarah Al-Anfal ayat 12, kemudian At-Taubah 29 ya, menyebutkan bunuhlah mereka dan pancunglah batang leher mereka dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada surat Al-Kafirun ya teman-teman ya, seolah-olah surat Al-Kafirun itu adalah surat yang paling benar karena dia bagian terakhir daripada Taubah, Anfal, Al-Baqarah. Ya, padahal justru dalam asbabun nuzulnya itu Al-Kafirun Mekah dulu, baru Muhammad hijrah ke Madinah kan gitu kan. Tapi kenapa justru mereka mengimani di saat mereka masih di Mekah? Itu lucu itu. Ya, seharusnya itu umat Islam berpikir yang harus diimani oleh umat Islam adalah ketika Muhammad sudah hijrah, bukan masih jahiliyahnya, ibaratkan begitu loh teman-teman ya. Karena di Mekah itu masih jahiliyah, begitu ya kawan-kawan. Nah kemudian si Emilia ini berpikir ini kok ada kontradiksi gitu kan. Walaupun itu mau dilihat asbabun nuzulnya, sudah saya sampaikan asbabun nuzul ketika surat Al-Anfal itu turun, itu kan sudah di Madinah. Kemudian surat Al-Kafirun itu turun di Mekah. Nah kenapa kok umat Islam malah memilih yang Al-Kafirun ya daripada Madinahnya? Ya, itu artinya teman-teman muslim sendiri sebenarnya berpikiran Islam itu baik. Iya, kalian bisa mengatakan Islam itu baik, Islam itu indah karena kalian hanya mengambil bagian ayat-ayat yang enak. Yang jadi pokok permasalahan adalah yang layak untuk diimani itu di bagian yang mana. Artinya ini bicara kenyataan. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Lanjut. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah, itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, ya apalagi kan katanya pedoman. Nah, ini seru nih. Sama pemikiran saya.
Saya sering sekali mengungkapkan kepada teman-teman muslim, Al-Quran itu mengklaim diri sebagai kitab penyempurna, ya kan? Yang namanya kitab penyempurna, udah kamu nggak usah lagi bahas-bahas tentang kehidupan orang jahiliyah, kemudian surat jahiliyahnya turun, ya, sehingga orang-orang zaman sekarang bingung, ini kita mau ngikutin surat jahiliyah apa surat modern, kan gitu jadinya teman-teman. Kenapa? Ya, kitab penyempurna itu harusnya tuh buat pengajarannya bisa diterima sampai akhir zaman. Nggak usah menemui kontradiksi, apalagi diklaim bahwa Al-Quran itu adalah tulisan Allah itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Ya diturunkan gitu. Yang diturunkan ini bukan dituliskan oleh manusia, tapi diturunkan. Coba bayangkan. Ini sebenarnya secara tidak langsung umat Islam sendiri itu menista Allahnya loh. Ya, menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan, ya, bukan campur tangan manusia, bukan tulisan manusia, bukan rekayasa manusia, tetapi yang jadi kenyataan adalah, ya, bukan hanya sekedar kontradiksi, tetapi ini juga mengabiarkan klaim itu sendiri. Apa sih bahasanya mengabiarkan, mematahkan klaim itu sendiri teman-teman, ya, mematahkan klaim sempurna itu. Ya kenapa tidak? Al-Quran itu adalah kitab penyempurna yang bisa sampai ke akhir zaman. Nah, seperti pemikiran Emilia sama persis saya ungkapkan. Seharusnya nggak usah lagi lihat asbab-nuzulnya lah, nggak usah lihat dulu itunya karena apa itu ayat turun, ya. Kalau setiap firman Tuhan yang diperuntukkan untuk akhir zaman harus lihat dulu ayat itu kenapa. Artinya Tuhan nggak bisa konsisten di sini. Teman-teman ngerti ya? Nah makanya teman-teman muslim, ya, itu menjadi bagian senjata makan tuan sendiri. Kalau klaimnya kitab Quran itu adalah kitab sempurna, itu menjadi senjata makan tuan. Coba kayak Alkitab itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kami tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab kami itu tulisannya Yesus, tulisannya Tuhan yang diturunkan, enggak. Ya, karena kami sadar itu dan kami tahu bahwa fakta Alkitab itu bukan hasil dari turunan seperti menurunkan bendera, bukan, ya. Tetapi bagian-bagian sejarah di mana itu adalah peristiwa yang nyata kemudian dibukukan, dicatat. Begitu ya. Nah, orang-orang yang mencatat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan segala perkara di situ, entah buruk, entah baik, dicatat pada saat itu. Hal-hal yang mesti dijadikan pengajaran, hikmat itu dicatat. Artinya gini, kayak dalam perjanjian lama, ada sejarah. Bagaimana para raja itu melawan raja. Kerajaan melawan kerajaan. Yang pada akhirnya terjadilah namanya pertumpahan darah melalui jalur perang. Tetapi perang di sini, perang yang betul, bukan tentara melawan sipil, bukan. Antara kerajaan dengan kerajaan, ya, yang mereka memiliki kesepakatan dan aturan-aturan perang yang tepat, ya, lawan seimbang. Jadi kalau kalah itu nggak disebut cemen, ya, perang sama tentara sama tentara. Nah kemudian tidak memakai lokasi-lokasi yang tidak seharusnya. Itu memang sudah ada aturan-aturan di dalam perjanjian lama. Kemudian soal tawanan-tawanan dan lain sebagainya ada semuanya, ya. Kemudian kejahatan manusia, bagaimana efek daripada dosa. Efek daripada dosa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, yang kemudian berdampak begitu seriusnya dosa sampai membuat Tuhan itu murka dan menghabiskan manusia kecuali keluarga Nuh. Kan begitu ya teman-temannya. Itu ceritanya memang apa adanya, nggak bisa kita bikin semanis-manis, kita buai-buai yang indah-indah. Kalau nggak indah berarti itu bukan kitab suci, bukan kitab tulisan Allah katanya. Ya. Kalau udah begitu repot. Nah, itulah enaknya kami kawan-kawannya, kita ya. Enaknya kita Alkitab, ya. Yang kita tahu persis kenapa kok ada peristiwa-peristiwa buruk dalam perjanjian lama. Kenapa kok ada begitu, sampai mutilasi pun ada di dalam perjanjian lama. Tetapi ingat, itu bukan suatu perintah, melainkan suatu peristiwa yang dicatat oleh para nabi. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diklaim sebagai firman Allah, tulisan Allah yang diturunkan melalui Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Nah, artinya kan wahyu, perintah, kan gitu. Nah, ketika ada tulisan perangilah orang-orang kafir sampai mereka masuk agama Islam. Kalau mereka menentang, nggak masuk penggalang mereka, ya kayak gitu-gitu ya. Artinya ya senjata makan tuan itu tadi. Ya teman-teman, makanya kalian kenapa sampai Al-Quran itu takut ditanya. Al-Quran itu kalau dibahas, Islamnya yang panik. Lucu ya. Islamnya yang panik. Al-Qurannya dipertanyakan, Islamnya yang panik. Lucu. Dengan hidup sepanjang masa, udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Yang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan udah aku kontenin sekarang. Nah, itu pertanyaan aku waktu masih muda. Apa contohnya? Apakah agama itu sumber konflik kekerasan? Oke, ini videonya udah habis. Ada bagian-bagian video ketika dia diwawancarai oleh Cokro, ya.
Cokro TV ini ya, ada pertanyaan tentang hijab, ada pertanyaan tentang daging haram. Tetapi di satu momen di video ini ya, kita bisa menerima narasinya yang mengatakan ketika dia semakin mempelajari Al-Quran, bukan mendapatkan kedamaian, tetapi justru ini timbul pertanyaan-pertanyaan. Artinya nih akal dia bekerja. Nah, makanya teman-teman disarankan kenapa jangan berhijab jangan berhijab, makanya otak kita sulitkan berpikir, tapi sekali dibuka dia pikirannya langsung normal gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman gitu. Ya betul. Selain itu kawan-kawan, ada bagian video dia yang mungkin saya juga belum menemukan ya, tapi beberapa waktu lalu saya sempat nonton, saya lupa untuk ngambil. Tapi ya teman-teman juga tahu ya, tadi dia punya channel itu Hidden Question ya, Hidden Question. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sulit ya, pertanyaan-pertanyaan sulit gitu. Pertanyaan-pertanyaan sulit itu pertanyaan untuk Islam sendiri, pertanyaan-pertanyaan dari bagian Al-Quran itu sendiri ya. Nah, dia mempertanyakan tentang hijab, kenapa mesti harus ada kata hijab, terus perintah hijab itu gunanya apa begitu ya. Nah, terus dia mempertanyakan lagi tentang masalah daging haram. Daging haram itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana dan apa gunanya untuk akhirat. Nah, ini persis pertanyaan-pertanyaan saya selama ini ya Tuhan. Saya bersyukur banget ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini selama ini kita bahas, saya ulas ya, ternyata juga bisa di dalam pemikirannya saudari kita ini, Amelia ini ya. Wah, ini luar biasa. Semoga ya edukasi-edukasi yang sudah kita sampaikan melalui channel ini juga bisa mendapatkan rangsangan dalam pemikiran mereka, terus sedikit mereka terbuka, terus mereka coba cek sendiri Qur'annya ya. Bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang jujur, pasti mereka akan bisa menemukan hal itu. Nah, tapi beda cerita dengan orang yang masih terpaku dengan pemikirannya sendiri, dengan keyakinan sendiri, gak bisa terbuka, ya dia akan tetap mengatakan bahwa Islamnya yang paling benar, Allah lah yang satu-satunya sebagai Tuhan yang benar, Muhammad lah sebagai Nabi yang sempurna, gitu ya. Nah, itu masih katak dalam tempurung. Ya, makanya berapa kali kan saya bilang, ayo itu segala sesuatu perlu diuji. Betul apa enggak? Makanya saya sering sekali mengatakan, ayo yang mualaf ya, atau mungkin yang muslim sendiri ya, makanya jangan pernah merasa dinista ketika kitab kalian dibahas. Karena tujuan kami bukan menista, tujuan kami bukan menghujat, tapi tujuan kami ingin mencoba membuktikan betul enggak Muhammad ini adalah manusia atau nabi terakhir yang memiliki karakter yang melebihi daripada nabi-nabi lainnya. Sempurnalah gitu ya. Nah, kemudian dari akhlaknya, benarkah Muhammad ini memiliki akhlak yang lebih baik daripada nabi-nabi sebelumnya? Nah, kemudian kita cari tahu ya, bagaimana gelarnya Muhammad, bagaimana mujizatnya Muhammad, akhlaknya dan lain sebagainya. Kemudian itu baru di sisi Muhammadnya saja. Kita belum mencoba untuk membongkar dari segi kitab itu sendiri, Quran itu sendiri. Ya, kemudian kita coba cari tahu isinya di dalam pepesan itu apa. Ya, jangan sampai itu racun yang dikemas di dalam untuk mematikan orang secara perlahan-lahan, kan bisa jadi. Makanya butuh diuji, jangan main telan teman-teman. Ya, nanti dianggap bahwa saya mati, semua orang memang mati, biasalah itu. Enggak, bukan begitu. Jangan menganggap bahwa semua yang masuk neraka dianggap wajar, enggak boleh. Tuhan tidak punya rencana di situ. Kalau memang kitab kita itu ternyata isinya racun yang mematikan secara pelan-pelan ya, maka ingat, karena bicara tentang mematikan teman-teman, ini bukan hanya akhirat yang kita waspadai, tetapi bagaimana kehidupan manusia ketika dia memberikan pengajaran, ya, memberikan pengajaran kepada kita, ya, kayak tadi apa yang dipertanyakan oleh Amalia tadi yang menyebutkan, ini saya bingung, makin bingung, semakin saya perdalami Al-Quran, semakin gak damai hati saya. Seharusnya agama itu bisa membawa orang kepada hal-hal yang baik, memberikan hak-hak yang sederajat, yang adil, tapi rupa-rupanya dia menemukan, ya, di dalam Quran maupun dalam hadis, perempuan yang selalu merasa terintimidasi. Begitu loh kawan-kawan ya. Lanjut, ini ada bagian video yang memang saya harus sampaikan hal ini supaya kita semua semakin sadar ya. Apakah masih orang berpikiran bahwa agama ini adalah agama yang memang masih memiliki kelayakan untuk diikuti gitu ya, kawan-kawan ya. Coba sekarang kita buka lagi. Milah Jeddah, cantik gelis. Itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih. Gedeng bola. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya, kita udah tahu ya teman-teman ya, beberapa waktu lalu ini kasus juga sudah mencuat, tetapi sepertinya agak sedikit ditutup-tutupi karena ya, mungkin akan membawa dampak negatif terhadap
iman Islam ya, akan banyak sekali orang yang guncang ketika akhlak-akhlak kelakuan habaib-habaib mereka, kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka yang pada akhirnya banyak sekali orang sudah harus kritis nih kayaknya. Jangan-jangan betul nih kata apologet ini, gitu ya. Jadi mereka mulai kritis, mencoba untuk membuka hati pikirannya untuk benar-benar mencari informasi yang benar seluas-luasnya, entah itu dari orang kafir, entah itu dari muslim sendiri. Anda ini kan seorang guru. Iya. Ya, jujur ya, gue mau tahu lebih dalam nih sebenarnya nih, nanti perjalanannya dan background ini apa sampai akhirnya eksis di mana-mana, diundang Om Deddy Corbuzier juga, rame itu situ tuh setelah itu tuh. Iya, rame. Nah, saya ini sebenarnya punya urgensi untuk ngundang Anda nih, lihat, rame banget tentang pembulian tuh. Oh, jadi guru ya, sebagai guru saya harus nanggepin itu ya. Harus nanggepin nih. Iya, tentang seperti ini tuh. Aku takut, Mama tolong cepat jemput. Santri di Kediri tewas diduga dianiaya, mengapa terulang lagi kekerasan di pesantren. Pesantren ini kan kerap kali kan dulu tuh keren banget, Pak Guru. Iya. Yaitu, pokoknya anak gue nih biar belajar adab, akhlak, agama, itu pesantren. Sekarang udah berubah fungsinya, udah alih fungsi. Pokoknya anak nakal Mama masukin pesantren kamu ya. Papa masukin pesantren kamu ya, biarin kamu tuh di sana tuh. Biarin kamu bakal begini. Kok Nah, iya betul. Ini teman-teman ya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau sudah terdoktrin bahwa Islam itu adalah bagian agama yang paling benar, kemudian dalam kehidupan sehari-hari menemukan anaknya itu tidak betul, maka dia akan berpikir, saya akan masukin pesantren kamu ya, biar. Jadi pesantren itu dijadikan tempat hukuman dengan maksud nanti setelah dia mendapatkan pelajaran di situ dia akan bertobat, dia akhlaknya akan semakin baik. Ya pada akhirnya apa? Nah itu ini yang salah di mana? Yang salah kitabnya, yang salah pengajarannya, yang salah orang tuanya atau ustadznya atau kiainya atau apanya? Karena justru mereka di dalam makin rusak. Ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, dia tadi mengatakan bahwa kenapa zaman dulu ya, pesantren itu kita anggap sebagai tempat yang terhormat, tempat yang mungkin setiap kali orang yang keluar dari pesantren kita akan hormati dia, gitu ya. Karena dulu itu teman-teman waktu belum ada doktrin wajib hijab ya, kami tahu ya, saya namanya juga berasal dari sana ya, nggak semua orang berhijab dulu, ya. Mau itu istrinya ustadz lah di situ apa, nggak harus berhijab itu ya. Tetapi hanya khusus orang dari pesantren ya. Itu orang kalau pulang dari pesantren itu kelihatan, oh itu orang pesantren, kenapa? Berjilbab. Jadi kita hormati banget. Nah, nggak salah juga kami menghormati mereka yang dari pesantren, karena apa? Akhlak mereka betul-betul diubah, diolah gitu ya. Terus kemudian tidak ada doktrin-doktrin wajib hijab dan lain sebagainya, sehingga kualitas mereka diutamakan, baru menutupi yang namanya rambut. Lah kalau sekarang enggak, udah nak berhijab nak ya, karena apa? Sudah melenceng, padahal Quran sendiri nggak pernah mengatakan ketika kamu menutup aurat nanti menghilangkan hawa nafsu dari pandangan dari orang, enggak padahal ya. Kamu disuruh pakai hijab atas dasar maunya Umar ya, terus kemudian supaya mudah dikenali. Nah itu sebenarnya udah nggak masuk akal. Dari situ saja kalau orang berpikir teman-teman ya, ini kitab apaan sih? Ini kitab kok nggak jelas banget ya. Misalnya kayak ngomong hijab itu katanya diturunkan supaya kita ini mudah dikenali, tapi di dalam pemahaman umat Islam selama ini katanya itu menghindari aurat terbuka supaya jangan orang itu sangean atau nafsu terhadap kita. Adik udah salah kaprah. Nah pemikiran seperti itu ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak, orang tua, santri, kiai yang pada akhirnya mereka justru fokusnya kepada aurat nih ya, aurat. Yang pada akhirnya mereka justru malah semakin memikirkan apa itu yang terbungkus di dalamnya seperti apa ya. Saya akan bayangkan dulu di dalam itu seperti apa. Bentuknya, lengkupnya seperti itu. Wah, pasti bagus, bahenol ini. Wah, itu yang aurat di dalam itu. Wah, itu mah lurus berarti cungkring gitu. Yang pada akhirnya apa? Pemikiran kita aurat. Walaupun ditutupi malah justru otak kita akan tembus ke dalam gitu. Otak laki-laki akan semakin penasaran ke dalam. Ya, coba dibiarin kayak dulu ya. Ya, dibiarin orang-orang dia sudah terbiasa melihat betis, mulus. Akhirnya apa? Sudah mengekang diri. Akhirnya apa? Otak manusia, otak laki-laki itu yang diajarkan untuk belajar mengekang diri, sehingga ketika melihat betis mulus itu tidak sange gitu teman-teman. Ya. Nah, ini parah sekarang. Ibu-ibu semuanya dengarin ya. Kalau satu helai rambut saja yang kelihatan, kalian tidak akan masuk mencium, tidak udah gitu pakai ceramahnya itu pakai musik-musik yang halu, membuai-buai. Bapak Ibu sekalian, sayangi putri-putri Anda, sayangi mereka. Wahai suami-suami, jadilah imam yang benar. Ajarilah istrimu. Kalau engkau tidak menyuruh istrimu untuk berhijab, maka engkau gagal untuk menjadi pemimpin istrimu. Nangis semua tuh jamaahnya, terharu. Ya ampun, sejuk saya mendengarnya. Saya terharu Ustaz.
Saya besok bersumpah demi Allah, saya akan memakai hijab dan saya akan menutup aurat saya. Ya, pada akhirnya apa? Udah, oke lah. Anggaplah kemarin itu kecelakaan ya. Anggaplah kemarin itu kalian seperti tai ayam, hangat-hangat tai ayam ya. Tersanjung, terharu pada saat itu, terus kemudian kalian tuh merasa terharu gitu ya, terpesona ya, pesona itu ya. Nah, tetapi ya ingat, jangankan itu teman-teman, pada saat kita nonton sinetron aja ya. Ya siapa yang mau bilang sinetron, saya nggak pernah nonton sinetron, cuma zaman dulu saya pernah nonton sinetron, saya sampai ikut nangis gitu ya. Gara-gara apa? Menyedihkan, sudah terharu, iya ampun, terinspirasi gitu ya. Nah seperti itu sebenarnya, kalau yang namanya haru-haru itu udah biasa lah teman-teman. Tapi pakailah akal sehat kita untuk mensaring. Ya, santan itu kalau misalnya kita nggak pakai saringan ya ampasnya masuk semua. Ya, kita nggak bisa mensortir mana yang layak untuk kita terima di kepala kita dan mana yang mesti kita terima. Ya, itu maksudnya teman-teman ya. Dan kita juga bisa melihat kenyataan bahwa hijab bukan solusi untuk melenyapkan pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita. Oke? Lanjut. Seakan-akan pesantren itu pembuangan terakhir gitu loh. Introducing. Aduh, udah baru aja dimulai nyala kotak tong-teng ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya share lagi yang tadi iklan ya. Gas. Ya. Jadi gini nih. Gimana nih? Apalagi anak artis. Aduh. Ya tapi saya jelasin dulu tentang pesantren itu gimana ya. Ya. Jadi sebenarnya para sejarawan di Indonesia itu bersepakat atas satu hal, bahwa zaman Islam di Indonesia itu adalah awal mula dari zaman modern. Kenapa zaman modernnya di awal dari ajaran agama Islam? Karena ada pesantrennya. Oke. Jadi gini, di era Indonesia klasik itu Hindu-Buddha diantaranya, untuk bisa baca tulis seseorang itu harus ada dalam kasta tertentu, dan kemudian ketika mau baca tulis dia harus melakukan ritual tertentu. Dan karena itu maka baca tulis itu sangat-sangat eksklusif, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Nah, di zaman Islam ketika Maulana Malik Ibrahim datang ke Nusantara dengan wali-walinya itu, kemudian banyak penyebar agama Islam datang ke Indonesia, mereka melakukan hal yang sebaliknya, mempraktekkan bahwa baca tulis adalah sebuah kewajiban untuk setiap orang, karena ibadah harus tahu baca tulisnya, karena ritual harus bisa baca tulisnya, ilmu kuncinya adalah baca tulisnya. Maka sejak enggak juga Ustaz, sebenarnya gini, kita nggak bisa baca tulis asalkan kultus kita mengimani bahwa nanti saya akan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Justru ketika saya menjadi Peter itu mujizat, maka saya layak menjadi nabi. Kan bisa begitu? Bisa dimasuk akal nggak? Ya, orang wajib belajar, wajib baca tulis itu artinya memang penting ya hal ini ya. Tapi kok umat Islam nggak berpikir selama ini ya? Selama ini berpikir bahwa nabinya itu buta huruf sehingga Al-Quran itu dianggap sebagai mujizat. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca tulis. Dalam pemikiran mereka, makanya Al-Quran itu adalah mujizat. Saya sudah ulang-ulang menyampaikan kepada saudara muslim, orang buta huruf belum tentu dia budak. Orang buta huruf, ya dia juga suka ngerumpi. Ada, coba tanya tuh nenek-nenek tuh di sana nah. Ya, sama opung-opung kalian tuh tanya coba. Opung misalnya nggak pernah sekolah misalkan, tapi opung ini suka ngerumpi deh. Opung ngomong begitu dari mana opung? Itu dari si Tobing itu, Tobing yang bilang, kan gitu ya. Ini contoh ya. Artinya orang buta huruf tidak melulu dia tidak mesti harus budak juga, dia juga bisa dengerin apa kata orang, kan gitu. Lagi pula umat Islam mesti tahu, kan memang Muhammad bukan yang nulis Quran kan. Jadi bisa saja ketika dia mendengar suatu informasi dari Khadijah, misalkan istrinya kan orang Nasrani tuh. Diceritain ini misalnya contoh ya sekarang nih, Beb, tahu nggak? Bahwa Nabi Isa itu dia adalah seorang yang hebat, dia seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Terus Muhammad pada saat hidup dia mendengarkan istrinya dalam hati, oh begitu ya. Nah banyak yang menerima informasi dari Khadijah yang pada akhirnya galau dia. Kok ini berbeda dengan iman saya sebagai pagan Quraisy? Ya pada akhirnya teman-teman kita bisa baca dalam hadis nomor 3, hadis Bukhari nomor 3, hadis lagi nomor berapa tuh? 4 berapa tuh ya? 4.000 berapa gitu lah ya dia. Itu dijelaskan bahwa Muhammad mulai masuk ke gua dan bersemedi. Karena kebiasaan orang pagan Quraisy pada saat itu memang mereka membuat ritual semedi untuk menghilangkan kegalauan mereka. Nah dari situlah katanya konon ya, nggak tahu itu entah narasi cerita tambah-tambahan atau bagaimana ya. Tapi kalau kita bisa seandainya sejarah Muhammad ini bisa divisualkan, mungkin akan bisa lebih jelas. Ya karena kami sendiri ketika
ketika mencoba untuk memvisualkan ceritanya Muhammad dari segi hadis ya, itu kayaknya ada hal yang ganjal. Makanya kenapa umat Islam melarang bahwa kisah-kisahnya Muhammad itu divisualkan secara detail, bahkan mukanya saya tidak boleh digambarkan. Itu sebenarnya ada hal yang ganjal juga itu. Orang manusia biasa kok gak boleh digambar, karena lucu teman-teman. Takut dituhankan. Lah kalian nggak menggambarkan Muhammad, semakin justru menuhankan dia. Tapi kalau seandainya Muhammad itu digambarkan, kayaknya nggak mungkin deh kalian simpati lagi sama dia. Kalau kita lihat dari ciri-ciri muka, wajah, bentuk badan Muhammad itu dalam hadis, ya, justru kalian bisa sampai begitu segilanya itu terhadap memandang Muhammad itu. Karena apa? Kalian cuma diceritakan Muhammad itu ganteng banget, Muhammad itu orangnya gagah, berkarismatik. Kenapa? Kalian itu cuma didongengkan dari ustadz kalian. Padahal kita lihat dari hadisnya sendiri mengerikan malahan. Bentuk mukanya, bentuk badannya itu justru mengerikan. Makanya kenapa umat Islam itu melarang untuk Muhammad itu digambarkan katanya. Nanti takut dituhankan katanya. Takut disembah-sembah selayaknya Isa katanya begitu. Kalian itu loh ya. Lagian ya, makanya saya bilang ini itu pemikiran-pemikiran orang di zaman jahiliyah ya cocok, tapi kalau untuk zaman-zaman sekarang nggak cocok, teman-teman. Iya nggak cocok. Ya perlu disadari itu. Ya, sekarang banyak sekali orang hafiz Quran ya. Itu mereka semakin penasaran. Gue menghafal ini, gue mesti tahu ini apa dalam. Gue kan udah hafal. Tinggal korek tuh isinya. Setelah dia korek, teman-teman. Nah, kemudian kali si Amelia tadi, selain dia hafiz Quran, ya dia masuk ke fakultas jurusan tafsir. Ya, artinya dia juga menelusuri daripada penafsiran sama aja dodol Podowai gitu ya. Podowai gitu loh. Ya, cuman hanya dia adalah memakai akalnya dia untuk mencoba untuk dia terbuka ya. Ketika tafsir itu tidak sesuai dengan data kitab sucinya, dia sudah mulai berpikir lagi, ini aneh sekali ya, kenapa di Quran nggak begini, tafsir begitu luasnya. Yang sempurna yang mana ini? Yang sempurna kata-katanya Allah apa manusia yang bikin tafsir ini? Kan gitu ya. Coba kalian teman-teman bisa lihat video-videonya dia tuh, keren itu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang sangat tabu, yang menjadi layak diperbincangkan sekarang. Kenapa? Udah mulai terbuka ya. Jadi pemikiran-pemikiran jahiliyah sudah mulai ambiar. Maka saya buat judul pada malam hari ini adalah jangan-jangan tanda-tanda bahwa Islam sudah tidak diminati lagi karena mereka sudah mulai berpikir secara cerdas. Lanjut. Sejak saat itu, baca tulis itu diperkenalkan bahkan sampai level orang terbawah melalui lembaga apa? Pesantren. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang membawa Indonesia ke periodisasi modern. Karena modern itu berarti baca tulis sudah menjadi akar budaya bagi masyarakat Nusantara. Kan misalkan ya, sejarah ditulis itu syaratnya harus ada catatan tertulisnya. Artinya baca tulis itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat satu peradaban itu terpisah dari peradaban sebelumnya. Nah, peradaban Islam peradaban di Indonesia berarti diangkatnya oleh pesantren dalam konteks itu. Cuman masalah-masalah berikutnya itu timbul ketika apa? Ketika pesantren yang adalah produk budaya dianggap sebagai bagian dari Islam yang tidak boleh dikritik. Jadi di zaman dulu pesantren itu gak bayar. Di zaman dulu pesantren itu adalah kiai itu orang kaya, pengusaha hebat. Karena itu dia punya banyak area sawah untuk ditanami, peternakan untuk kamu pengen Aduh bentar. Pelan lagi. ternakan dan sebagainya. Nah, itu dikelolanya sama santri-santrinya. Kemudian santrinya nggak usah bayar, tapi kerja di situ nanti dapat makanan. Betul. Nah, ini memang betul. Jadi kan saya udah bilang beberapa waktu lalu ya sama ya teman-teman di room sini ya, saya sudah sampaikan ya. Di pesantren-pesantren dulu ya, secara khususnya itu di Jawa Timur. Saya melihat santri-santri, mau ganteng, mau apa, saya perhatikan ya mereka itu suka ke ladang. Karena mereka gratis, karena tujuannya Pak, mereka mencari ilmu, artinya kualitas mereka betul-betul ada gitu ya. Tetapi sekarang itu tadi, lagi-lagi sudah berbeda zaman, yang pada akhirnya konsep daripada pengajaran itu sudah mulai berubah oleh karena Islam itu difatwakan sebagai agama yang mengklaim keradikal, lebih tepatnya kefanatik lah, betul, kefanatik, sehingga mereka menanamkan suatu kefanatikan dan juga selalu mengedepankan doktrin hijab yang pada akhirnya sudah mulai berubah. Jadi konsepnya sudah mulai berubah secara perlahan-lahan ya.
Nah, teman-teman, ada umat Islam sendiri yang mereka memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga ya mereka mendirikan satu pesantren. Mereka memang jenisnya itu lebih kepada bisnis ya sebenarnya, ya bisnis, tetapi dengan tujuan yang baik sebenarnya ya. Mereka ada sebagian yang sangat miris melihat pendidikan pesantren, karena santri-santrinya yang seharusnya fokus kepada pembelajaran kemudian mesti harus mencari makanan dengan bercocok tanam, kemudian harus bertani ya, berladang seperti itu. Mereka mulai pemikiran menyediakan pesantren yang berkualitas ya, yang di situ sifatnya sekuler juga, agama juga, sekuler juga, sehingga dalam pesantren itu diajarkan tentang fisika, terus kemudian ilmu tentang sains, terus kemudian bahasa Inggris, bahasa asing gitu ya. Itu mereka membuat itu. Nah, salah satu contohnya adalah contoh ini ya, Gontor ya. Gontor itu adalah pesantren yang berkualitas ya. Tapi mereka memisahkan lokasi dari putra dan putri. Makanya ada disebut Gontor Putra, Gontor Putri. Tetapi lumayan teman-teman ya, yang pada akhirnya itu untuk tujuan orang-orang Muslim yang ingin menaruh pendidikan santrinya itu di tempat itu, yang agak orang berada, begitu ya. Jadi dimasukkan di situ. Nah, yang pada akhirnya teman-teman, karena itu tadi saya bilang, munculnya para kadaron itu ya, yang kayak ulama-ulama yang aneh-aneh ya, sok-sok melawan presiden kita ya, terus mencoba mengobok-ngobok, menghina kebinekaan ya, terus tidak berasa mereka mengundanglah ini oknum ini nyusup ke dalam pesantren Gontor itu, yang pada akhirnya secara pelan-pelan mereka mendapatkan doktrin ya, doktrin baru. Nah, selain itu, bukan hanya itu teman-teman, itu tahu nggak awal-awal kenapa sampai mereka ini bisa berubah gitu ya. Padahal tujuan si pengusaha buat pesantren itu tadi bagus tujuannya ya. Terus kemudian sudah disusupi oleh orang ini yang memiliki pemikiran yang berbeda. Awalnya sok-sok yang agak baik, sopan gitu ya. Tapi secara pelan-pelan mereka sudah mulai didoktrin hal-hal yang aneh. Yang kemudian belum lagi nanti ditambah buku. Ada buku, ini ada jual buku saya. Oh, pada beli itu ya. Nah, itulah pelan-pelan, terus lagi masuk lagi ngundang dari ulama itu, diundang ke situ. Pengajarannya berbeda. Nah, makanya nggak heran ya, Gontor pun ya, yang kita anggap dulu waktu baru-baru itu wah keren nih, bagus. Saya sebagai non muslim, saya sudah Kristen ya. Sudah Kristen mendengar ada pesantren Gontor ini bagus ini. Ini bagus. Jadi supaya Islam itu tidak kotak ya, tidak terlalu kotak gitu ya, tidak terlalu bahasa kotak gitu ya. Tidak terlalu keterbelakang, ya, nggak hanya cukup agama, tetapi mereka juga harus mengenal dunia luar, dan bagaimana nanti kualitas orang ketika dia sudah keluar dari pesantren, mereka tetap harus hidup berbaur dengan masyarakat, tetapi tetap memiliki kualitas Islam yang baik, dan kemudian mereka juga tidak bisa disaingi oleh orang-orang non-muslim, ibaratkan seperti itulah ya. Tapi yang pada akhirnya mereka sudah berbeda, ya doktrinnya sudah mulai agak sedikit radikal juga, sehingga lagi-lagi timbul ajaran yang hanya serba fanatik, tetapi tidak didasari dengan pengetahuan gitu ya. Lanjut. Penannya juga dari situ. Jadi produktif, simbiosisnya di situ. Nah, ketika si pesantren ini sudah dalam tanda kutip kehabisan materi untuk disampaikan, maka murid-murid yang direkomendasikan akan dipindahkan ke pesantren lain untuk diajarin materi yang lain. Maka terbentuklah jaringan pesantren di Indonesia. Jaringan inilah yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah di Indonesia. Begitu. Nah, tetapi lambat laun pesantren yang modal seperti itu diganti. Sekarang nggak usah pakai gratis-gratisan, tapi bayar. Nah, tetapi kesakralannya dipertahankan. Pada guru-guru misalkan ya, suntangan itu menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di beberapa pesantren, guru duduk dari sofa, dia berdiri, santri berebut ciumin bekas sofanya, bekas pantatnya itu. Iya betul. Yang disampaikan oleh guru Gembul ini betul kan, waktu itu juga ada teman-teman ya. Ya kan saya bilang apa? Sehingga mereka didoktrin dengan kefanatikan itu tadi. Karena saking fanatik mereka tidak, jadi kayak semacam udah fanatik saja, kita menganggap bahwa ulama itu suci. Ya, bahwa gurunya itu suci, bagia itu suci, habaib itu suci. Yang pada akhirnya mereka mengkultuskan si guru tersebut, sampai bekas pantatnya di sofa saja sampai dicium-ciumin kayak gitu ya. Dan ketika guru itu berjalan, murid-murid berebut untuk menciumi jejak kakinya. Itu ada kejadian, ada guru ongkang-ongkang kakinya diciumin oleh santri-santrinya. Kok nggak beres sih? Karena itu adalah adab dalam Islam. Nah, jadi bagian dari budaya masyarakat yang seharusnya sudah diubah, tapi karena dianggap ini adalah bagian dari Islam, tidak boleh dikritik. Kalau dikritik nanti kualat, kalau macam-macam sedikit sampai saja sama kiai berarti begini dan begitu, maka di pesantren itu benar-benar flat. Tidak semua pesantren tentu saja ya. Kita berbicara pesantren-pesantren yang macam ini gitu ya. Iya. Jadi di pesantren itu semuanya flat. Jadi
ustadz-ustadznya, mau dia memberikan penjelasan yang baik atau tidak, mau dia melakukan pencabulan atau tidak, mau dia melakukan persekusi atau tidak, mau dia membiarkan persekusi atau tidak dan sebagainya. Tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada yang meliput karena nanti kualat. Jadi Islam dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan dan kejahatan yang terjadi di sana. Contoh pesantren misalkan banyak aktivitas seksual, homoseksual di sana. Gara-gara benar-benar terpisah laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-lakinya misalkan syahwatnya naik dan mereka tidak diajarkan sex education, tidak diajarkan apa, jadi mereka melampiaskan pada temannya, dan itu sering terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Yo makanya saya bilang sex education-nya ya artinya memberikan dampak akibat seks bebas sebelum pernikahan ya. Kemudian education sex itu ya memberikan pengetahuan kepada anak-anak dini di usia dini. Itu maksud tujuan education sex ya, sex education maksudnya. Tetapi teman-teman, yang kita tahu di dalam pesantren mereka menunjukkan ilmu-ilmu kayak misalnya kayak Fathul Ijar gitu ya. Fathul Ijar itu artinya memberikan ilmu-ilmu nanti berbuat hubungan yang benar itu nanti melalui begini, nanti modelnya begini, kalau nungging nanti anaknya mirip anjing, nanti kalau miring anaknya mirip jadi kayak monyet misalkan kayak gitu ya. Ada begitu-begitu kan jadinya orang malah mikir jadi malah kayak apa ya, otaknya sudah nggak benar karena education-nya nggak betul gitu loh. Itu mah bukan education, namanya merangsang, ngomongin porno namanya ya, nggak ngerti sex education ya. Sex education itu diberitahukan apa namanya efek bahayanya ya yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah atau dalam usia dini gitu teman-teman ya. Inilah kesalahan yang salah siapa? Kemudian saya akan tanggapi tentang pernyataan Ustadz Gembul tadi mengatakan ya Islam itu sulit dikritik ya karena sudah didoktrin dengan nanti kalau misalnya mengkritik nanti kualat, meliput nanti kualat ya, melaporkan nanti kualat dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ini ajaran siapa sih kok bisa cium-cium bekas pantatnya sampai di sofa, kakinya dicium-cium kayak gitu ya. Ini ajaran siapa? Dan Islam nggak mengajarkan seperti itu misalkan. Nah ini ada banyak sekali Islam yang selalu mengatakan Islam nggak mengajarkan begini, Islam mengajarkan dengan begitu. Kalau ada datanya gimana? Teman-teman Muslim saya sudah sampaikan ya. Ada hadis riwayat ya dari Bukhari atau dari Muslim ya, yang pernah saya bahas ya, bahwa bekas wudunya Nabi itu ditampung. Ya, bekas wudunya Nabi ditampung sehingga diminum untuk menjadi obat katanya sakit. Ini sebenarnya asal mula bagaimana kultus ini bisa diimani oleh umat Islam sampai sekarang. Hello, jadi yang salah siapa? Yang salah itu hadisnya, teladan nabinya apa umatnya? Umatnya kan hanya pengen cari surga. Nah mereka berpikir bagaimana bisa masuk surga, ngikutin Islam secara kafah, mencari pahala. Pahala itu adalah sunnah-sunnah Rasul, di mana Rasul telah mengajarkan itu. Pertanyaannya, itu Nabi ngapain coba nampung air wudhunya? Kalau maksud tujuannya untuk apa itu? Kan gitu. Ada teman-teman Muslim yang nggak terima tak? Sini saya kasih dalilnya nanti kalau nggak terima, ya. Maka di sini sekarang gitu ya, kita tidak saatnya lagi tuh anti kritikan. Ya jangan apa namanya? Kita menutup diri. Ya sebenarnya di dalam kafir itu siapa sih? Yang kafir itu orang menutup diri. Menutup diri siapa? Menutup diri itu kalian. Kalian tidak mau membuka pandangan kalian seluas-luasnya. Kalian itu masih katak dalam tempurung, pemikiran sendiri, doktrin sendiri, tapi udah berani mengkritik orang luar di sana. Tapi kami punya data-data yang kami adalah orang-orang berpikir, pemikiran kami selalu terbuka, pemikiran kami tidak anti-anti ya. Kami misalnya gini, dikasih kabar bahwa Muhammadlah kabar baik itu. Muhammadlah Nabi yang sempurna itu. Al-Quranlah yang kitab sempurna itu. Penasaran kami nggak akan mengatakan ini, nggak gitu dulu teman-teman. Ayo coba kalau kita cari tahu, betul apa nggak itu klaimnya? Jangan-jangan ya sama saja dengan kultus. Kalau sama dengan kultus ini nggak ada bedanya dengan air wudhu yang diminum oleh pengikutnya Muhammad pada saat itu. Kalau benar ini adalah kultus juga, sama saja apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya kepada gurunya. Bekas pantatnya dicium, kakinya dicium-cium. Itu sama. Ya, ayo mulai cerdas-cerdas. Banyak sekarang udah, kenapa umat Islam sekarang ya, sudah dari segi identitas saja sudah mulai berkurang, karena sebagian mereka sudah mengganti identitasnya dari Muslim Islam menjadi Kristen, tetapi sebagian mereka masih berKTP Islam, tetapi mereka sudah tidak melaksanakan lagi rutinitas sholat atau semacamnya ya, yang menjadi bagian iman Islam. Terus ada pula mereka yang betul-betul sudah masuk Kristen tapi identitasnya masih Islam. Ya, jadi jangan kaget kalian ya, rupa-rupanya nanti tahun berapa sudah 50% Kristen, walaupun secara datanya ya itu Islam masih unggul karena mereka ada banyak sekali yang sulit mengganti identitasnya. Ya bahkan banyak sekali yang sudah dibaptis
identitasnya ya itu masih Islam. Bisa ada yang jadi dosen, ada yang masih ngajar, guru ngaji. Coba bayangin teman-teman ya. Tapi apakah ada yang berusaha untuk memperbaiki itu? Udahlah, ini mah pesantren dalam aja, nanti menjaga nama baik pesantren apa dan sebagainya itu ditutupi. Oh. Teman-teman, itu salah satunya juga menurut Islam itu ya. Walaupun sebagaimana buruknya dalam Islam, kenapa mereka selalu mengancam para apologet berbicara? Jangankan kita yang bicara, dari pihak mereka membocorkan saja, itu dianggap menjelek-jelekkan, dianggapnya sudah menghujat, padahal mereka ingin berbicara kenyataan. Ya, apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini, dia adalah orang Muslim sendiri, dia adalah ustadz ya teman-teman, masih Islam, cuman pemikirannya sudah mulai bertentangan dengan Islam itu sendiri ya. Karena apa? Dia sudah mulai berpikir sehat ya. Dia mengatakan udahlah, nggak usah ikut menutup aib ya. Ya ini sama saja dengan hijab teman-teman. Islam mengutamakan yang penting tertutup, mau kamu pelacur kek, mau kamu tukang copet kek, mau kamu tukang mencuri kek, mau kamu tukang korupsi kek, yang penting berjilbab, tutup aib supaya orang melihat kamu tuh santun, menjadi istri yang solehah ya. Ini bagian pembodohan yang sebenarnya nggak cocok untuk orang-orang di masa kini. Hanya cocok di zaman jahiliyah cocok, tapi di zaman sekarang enggak begitu. Yang betul adalah jangan membiarkan diri kita ya menjadi orang yang bermunafik. Ya, jangan fokus kepada kostum. Karena Alkitab juga mengatakan ya, mereka memakai jubah mereka di luarnya saja kelihatan baik tapi dalamnya itu hancur. Nah, kayak gitu. Itu Alkitab juga udah mengatakan itu. Artinya apa? Bicara hal-hal kemunafikan, enggak usah dari Islam, dari Alkitab saya sudah dikasih tahu orang Farisi ya, ahli Taurat bagaimana mereka munafiknya. Merasa bertuhan tetapi ibadah mereka dipamer-pamerkan di tikungan-tikungan di jalan dan berdoa panjang-panjang supaya dilihat, wah itu orang saleh itu, wah itu orang suci itu. Mereka senang sekali mendapatkan penghormatan dari orang. Ya apa? Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang syarat dengan kemunafikan. Bagi mereka bukan apa kata Tuhan, tapi kata mereka sendiri. Dan bagi mereka adalah ketika mereka sudah menunjukkan seolah-olah menjadi soleh akan banyak pengikut gitu kan. Nah itu pemikiran-pemikiran sudah ada dalam Alkitab, kok diulang lagi dalam Quran Kitab Sempurna kan gitu teman-teman ya. Nah itu makanya orang Islam udah gak usah pamer kami ini adalah umat yang benar. Coba aja Kristen itu cuma seminggu sekali ibadah ke gereja, kami saja 5 kali. Makanya jangan menjadi katak dalam tempurung. Kalian saja sholat yang artinya berdoa saja kalian menjadi ritual. Emang sejak kapan itu Al-Quran menyuruh kamu sholat menjadi ritual, berdoa menjadi ritual? Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Siapapun orangnya di dunia ini yang merasa beragama, bertuhan, semua juga sholat. Cuma bedanya bahasa Arab gitu doang. Sholat itu kan bahasa Arab, ya, artinya berdoa. Ya, semua agama orang yang merasa bertuhan semuanya berdoa. Cuman bedanya berdoa itu tidak dijadikan ritual seperti Muslim. Kalau Muslim enggak dijadikan ritual, sehingga ketika mereka sudah berritual sholat, menghakimi kita, dasar kalian tuh murtad karena apa? Malah sholat kan? Kami dong agama yang benar, kami sholat 5 waktu. Oten seminggu sekali katanya gitu, ya. Padahal mereka nggak sadar, nuding orang nggak sadar. Tak kasih tahu nih sama umat Islam, ya. Pertama, kesalahan umat Islam mengartikan sholat menjadi ritual. Itu yang pertama, harus diselusuri dulu. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memerintahkan kalian sholat dengan ritual, ya. Sholat itu artinya berdoa minimal 3 kali, ya, bukan 5 kali yang diatur sekarang kemudian pakai rakaat, ya. Ya itu kan dari kalian sendiri itu, ya. Kalau Tuhan Allah kalian dan Quran nggak pernah bilang begitu. Nah, siapa yang salah? Kemudian tahu nggak teman-teman? Aturan-aturan rakaat itu baru diatur oleh ilmu fikih, bahkan tidak ada di dalam hadis. Pertanyaannya adalah, ini sholat jungkir-jungkir balik ini dimulai dari abad berapa ini? Apakah Muhammad juga udah ngikutin rukuk sujud begitu? Ayo, karena adanya di ilmu fikih loh ya, nggak ada di hadis loh. Bagaimana nih teman-teman? Ayo sadar kalian semua, sadar mulai sekarang ini. Jangan menjadi katak dalam tempurung, ngelutak aja di situ, makan tuh fanatik. Jangan nuding-nuding orang Kristen begini. Kenapa? Doa orang Kristen itu justru itu mengerikan. Orang Kristen aniaya, orang Kristen gereja ini orang ibadah suka dilarang dan sebagainya, dipersulit dan sebagainya. Tetapi ketika kami berdoa, bahaya efeknya, ya. Tapi Islam sholat 5 waktu sehari, tapi kok gitu-gitu aja mengharapkan dulu presiden pilihan mereka, enggak jadi. Mengharapkan Palestina menang, enggak jadi. Doanya enggak dikabulkan terus, enggak mikir ke situ, ya.
Aduh, Tuhan yang berkuasa apa manusia yang berkuasa? Gitu kan kawan. Makanya kalau hanya Islam itu adalah umat yang berserah diri. Orang berserah diri itu nggak ngototan. Orang berserah diri itu nggak dikit-dikit lapor. Orang berserah diri itu nggak kerjaannya gangguin orang ibadah orang lain. Orang berserah diri ketika kami bersuara, ya bebas kami bersuara. Jangan malah ngancam-ngancam selok. Di mana lokasinya? Apaan kayak begitu? Merek doang. Sama lagi Islam diartikan selamat, ya. Itu cuma merek doang itu. Gimana caranya Islam selamat? Apakah Quran mengatakan kalian semuanya akan nanti selamat? Enggak. Kalian dipastikan masuk neraka semua. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan bahwa Allah ingin memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Quran surat As-Sajdah ayat 13, kalian bisa baca. Ya. Terus mau nyalain Fatimah ngomong, loh. Itu yang salah terjemahannya apa yang salah Qurannya? Kami sudah bongkar itu kalimat-kalimat dari bahasa Arabnya sampai kepada terjemahannya. Ketika kami selalu mengungkap kitab kalian, kita koreksi. Ya, kita koreksi bahasa Arabnya itu sesuai nggak nih? Bahkan kalian sendiri yang suka nambah-nambahin, nggak ada yang di dalam bahasa Arabnya kalian kasih. Kami tahu loh orang kafir loh. Kalian yang nggak tahu. Nah itu lucu kan? Kami orang kafir ya, ngerti bahasa Arab, baca Arab, ya, walaupun tidak sempurna kita ngerti, setidaknya ini ada kalimat nggak di kata Palestina, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di kata Allah? Nggak ada. Ada nggak di kata Muhammad? Nggak ada. Ya kan gitu. Kami tahu, kalian yang nggak tahu. Makanya kalau dikasih tahu, jangan sok tahu. Kan kalian selama ini terbiasa dengan hafalan, gitu loh. Ya, lanjut. Jadi kekerasan yang seperti ini, persekusi atau misalkan pencabulan dan sebagainya. Makanya tanpa mengurangi rasa prihatin saya dan empati saya kepada korban ini, saya senang dengan adanya berita ini. Senangnya gimana? Aduh, ini banyak kali lah iklan ini ya. Aduh, orang nggak mau rugi dikit nih. Senangnya kenapa? Nah, kita dengar ya. Sudah semakin banyak orang yang berani terbuka. Ya walaupun ini sesuatu yang sangat buruk, ini sesuatu yang sudah terjadi. Cuman maksudnya akhirnya berita-berita semacam itu tuh di-up biar mereka tuh berani introspeksi. Jadi orang yang dimaksud semoga syahid, semoga ya aduh saya jadi nggak tega. Tapi semoga dengan adanya berita-berita ini menguak bahwa ketertutupan itu justru adalah sesuatu yang tidak bisa kita evaluasi dan bisa aja melahirkan sesuatu yang sangat buruk. Nih, Akang kan sangat mencintai Islam kan? Iya, iyalah. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan Islam? Oh ya. Nah, reaktif kita langsung. Nah, reaktif tentu saja. Misalkan ya, tetangga saya ikut pesantren. Ikut pesantren sejak kecil. Nah, di pesantren itu katanya disuruh hafalan Quran sekian-sekian. Kalau mereka misalkan berhasil hafalan Quran sesuai dengan target, maka mereka diminta untuk berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Buka puasanya hanya jam 12 malam, dan itu pun hanya nasi dengan garam. Tidak boleh lebih dari itu. Itu apaan sih? Itu ngakunya ajaran Islam, itu pesantren, itu ngakunya adalah karena ini untuk membuat orang-orang lebih mudah hafal Quran. Hah? Jadi ketika saya mengkritik ini, saya dihujat gara-gara nggak pro Islam, menjelek. Itu salah satu ilmu tirakat, teman-teman. Ada namanya puasa muteh ya. Oh, dalam Islam itu namanya ada puasa muteh. Puasa muteh yang nggak boleh pakai apa-apa lauk, nggak boleh. Jadi cuma nasi sama garam doang. Gitu. Jelekan Islam. Saya dikatakan seperti itu ketika saya mengkritik ini. Tamengnya tameng pesantren. Karena tamengnya pesantren, tamengnya Islam, tamengnya hafalan Quran. Jadi nggak boleh dikritik. Pokoknya dengan maksudnya padahal baik, dia itu adalah ibadah. Pokoknya kan puasa kan ibadah. Iya, tapi puasanya tanpa pikirkan bukan dari contoh mana, tanpa pikirkan bahwa ini adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Bukanya dari jam 12 malam. Nah, gitu teman-teman ya. Ketika ada praktek yang katanya konon tidak ada yang diteladankan oleh Rasulullah, tetapi ketika ada orang cium pantatnya gurunya tadi, itu dikritik. Padahal itu kan nabinya juga begitu gitu kan. Bekas air wudhunya diminum sama orang, terus ngapain juga ditampung air wudhunya, kan gitu loh. Tapi umat Islam mengatakan bahwa ini nggak benar, ini bukan teladan Rasul, katanya begitu. Gimana nih teman-teman? Ya, adalah kita lanjutkan nanti. Ini sudah ada teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, diberkatilah kita dan juga dikuatkan dalam keimanan kita. Saya berharap teman-teman boleh menuliskan komentar teman-teman di kolom komentar yang ada, tetapi sebaiknya yang sopan, yang menghormati orang lain, karena sungguh amat luar biasa hasil dari setiap pemikiran kita yang baik dan benar. Sahabat yang terkasih, apa yang dibahas di dalam video barusan merupakan reaksi terbuka untuk membenahi iman kita.
iman supaya kita tidak berjalan yang seolah-olah apakah itu benar, ternyata tindakannya banyak enggak benarnya. Teman-teman, tidak ada unsur apapun di dalam selain daripada membukakan sebuah fakta dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya yang dibahas tadi, ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan daripada para ustadz dan juga cendekiawan-cendekiawan muslim yang sudah terbuka pikirannya terhadap apa yang terjadi. Jadi menyuarakan fakta itu untuk mencerdaskan banyak orang, bahwa tidak semua tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat untuk mengubah karakter menjadi tempat yang sangat menakutkan. Maksudnya apa? Misalnya, kalau tempat itu harusnya tempat pendidikan, maka di situ kalau misalnya orang masuk untuk dididik, maka outputnya harus terdidik. Tetapi faktanya dari cerita tadi, bahwa ada tempat pendidikan, justru di sana bukan terdidik, malah yang lain yang terjadi. Sahabat yang terkasih, itulah sebabnya dari informasi yang seperti ini membuat masyarakat banyak untuk lebih kritis. Apa dan bagaimana, dengan siapa kita menempatkan anak atau siapapun ketika hendak menempuh pendidikan. Sobat yang terkasih, di zaman internet ini kita bisa belajar banyak hal supaya lebih cerdas dan lebih teliti. Dan Murtadin ini membukakan fakta itu dengan baik kepada kita. Dan semoga orang yang melihat banyak yang sadar dan kiranya diteguhkan bahwa ketika kita masuk di dalam sebuah kebenaran, seharusnya kebenaran itu memerdekakan kita, memerdekakan dari dosa, dari kesalahan, dari kehidupan yang tak punya arah, dimerdekakan untuk masuk dalam tujuan Allah, di mana kita telah memperoleh pengampunan dan keselamatan. Dan bagi kekristenan, teman-teman, itu dikatakan jelas dalam Yohanes, jikalau kebenaran itu telah kamu terima, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, karena kegelapan tidak bisa menguasai kebenaran. Sahabat yang terkasih, dari hal itu harus membuat kita untuk hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jadi informasi ini sifatnya untuk mengedukasi, supaya yang dianggap suci oleh banyak orang belum tentu pelakunya justru ada banyak di sana. Sobat yang terkasih, mari cerdas, beragama, berkeyakinan. Apa yang kita iman itu sudah benar apa enggak? Menuntun kita kepada Allah yang baik apa enggak? Menuntun kita kepada Allah yang benar yang menyelamatkan kita apa enggak? Tetapi dalam kekristenan ingatlah, ketika engkau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan, tapi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan imanmu sendiri kepada Kristus. Oke teman-teman, jangan baperan, yuk cerdas supaya kita sama-sama berkeyakinan dengan terbuka. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.